Idiot! Sang Biao, apa yang kamu lakukan? White Tiger Duke sangat jeli, dan secara alami menyadari bahwa Zhang Biao telah melompat dari tebing. Dia mulai cemas. Pada titik ini, para pengawal semua berteriak pada saat yang sama, "Pak, tolong berhati-hati." Setelah ini, mereka semua menggigit bibir mereka dan melompat dari tebing dengan wajah bertekad. White Tiger Duke tidak tergerak bahkan ketika dia berada di bawah serangan Xie Longsor itu. Namun, ekspresinya berubah sekarang. Matanya memerah, dan dia meraung keempat penjaga khusus yang ada di sampingnya. "Idiot! Cepat, pergi dan hentikan mereka." Namun, mereka tidak bergerak sama sekali. Mereka bahkan mencoba menghalangi pandangannya. Sage Jiwa dengan sedih memohon, "Tuan, tolong pergi. Mereka melakukan ini untuk keselamatan kamu. Jika kamu merasa kasihan pada mereka, cepat pergi sekarang." Hanya sesaat, pengawal terpisah dari Dai Huabin dan Julu sudah melompat dari tebing. Dai Huabin dan Julu keduanya tertegun. Adegan tragis seperti itu muncul di depan mereka selama rentang waktu yang singkat ini. Mereka bahkan belum berumur 20 tahun. Meskipun Dai Huabin adalah putra Duke Harimau Putih, dia belum pernah melihat adegan yang tragis sebelumnya. Kepala Dai Huabin tampak berdering dengan apa yang pernah dikatakan ayahnya dan kakaknya. Setiap pengawal White Tiger adalah pejuang yang setia dan berani. Kalian berdua harus memperlakukan mereka dengan hormat. Mata Duke Harimau Putih pucat pasi sekarang, dan sorot matanya berubah sangat tajam. Dia mengeluarkan kotak yang diberikan Huo Yuhao sebelumnya, merobeknya, dan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Sebuah bola cahaya perak besar dengan cepat naik ke langit dan menerangi kegelapan. Segera, itu tinggi di langit. Ketika cahaya perak ini stabil di langit, sinar perak turun dan mendarat di depan Duke Harimau Putih. Dia menirukan aksi mengangkat, dan bola cahaya emas redup lainnya muncul dalam sinar perak ini. Bola ini memiliki diameter 1 meter. Saat berangsur-angsur naik, sepertinya matahari. Itu melengkapi bola cahaya perak di langit dan terbang sepanjang jalan sampai di sebelah bola perak. Kedua lampu saling melengkapi di udara dan mulai berputar di sekitar pusat yang tak terlihat. Mereka membentuk bola emas dan perak yang lebih besar di udara. Ya, Huo Yuhao telah memberi Duke Macan Putih alat jiwa kelas 9 terbaru yang diciptakan Starsky Douluo, Jarum Ilahi Sun Moon. Dengan kultivasi Huo Yuhao saat ini, dia tidak bisa menggunakan alat jiwa ini. Namun, Duke Harimau Putih bisa. Tidak sulit untuk menggunakan Jarum Ilahi Sun Moon. Itu hanya harus dilepaskan sebelum akan mengunci ke lawan, dan kemudian menyerang. Bagian yang paling sulit tentang menggunakannya adalah permintaan pada kekuatan jiwa seseorang, serta mengunci lawan. Meskipun Duke Harimau Putih baru saja menjadi gelar Douluo, Huo Yuhao sangat akrab dengan Macan Putih. Sebagai salah satu jiwa binatang peringkat atas, kemampuan White Tiger Duke akan meningkat secara signifikan setelah ia menjadi Titlet Douluo. Judul biasa Douluo tidak bisa dibandingkan dengannya. Selanjutnya, ia berada di masa jayanya. Selama periode hidupnya inilah darah dan energinya paling kuat. Sangat mungkin bahwa ia akan menjadi Douluo transenden di masa depan. Karena itu masalahnya, dia seharusnya tidak memiliki masalah menggunakan Jarum Ilahi Sun Moon. Meskipun White Tiger Duke dipenuhi dengan amarah dan kesedihan saat ini, dia terkejut ketika Jarum Ilahi Sun Moon naik ke langit. Dia merasakan kekuatan spiritualnya naik ke langit bersama dengan jarum. Rentang penglihatannya berkembang sangat pesat, dan kekuatan rohaninya terus diperkuat. Awalnya, dia tidak bisa melacak di mana musuh-musuhnya. Namun, mereka segera muncul dalam persepsinya. Saat Sun Moon Divine Needle berputar, kekuatan jiwanya juga cepat terkuras. Namun, serangan dari musuh-musuhnya melemah ketika Jarum Ilahi Sun Moon muncul. Ini adalah betapa mengerikannya alat jiwa kelas 9. Bola emas dan perak di langit seperti mata besar berwarna ganda, dengan dingin mengamati bumi dan mencari sasarannya. Sebagai salah satu alat jiwa kelas 9 peringkat teratas, ada persyaratan yang sangat ketat untuk menggunakan Sun Moon Divine Needle. Itu harus menyerap Sun Moon Essence selama 3 hari sebelum dapat dilepaskan. Selain itu menguras banyak kekuatan jiwa. Setelah 3 serangan, Sun Moon Essence harus diserap lagi untuk mengisi ulang. Namun, kekuatannya yang mengerikan adalah hasil dari persyaratan ketat yang diperlukan untuk menggunakannya. Semakin besar persyaratan, semakin besar daya rusak alat jiwa. Bahkan seorang Douluo transenden akan ragu untuk menghadapi serangan dari Jarum Ilahi Sun Moon. Poin terbesar tentang Jarum Ilahi Sun Moon adalah efektif terhadap semua elemen.
Karena esensi Sunmon, segala bentuk pertahanan tidak akan efektif melawannya, tidak peduli apapun unsurnya. Selain itu, ia memiliki kekuatan penetrasi alat jiwa kelas 9, yang mencakup wilayah yang membentang lebih dari 30 km. Itu benar-benar menakutkan. Musuh jelas telah mengenali latar belakang jarum ilahi Sunmon ini, dan dengan demikian mereka menahan serangan mereka. Mereka tahu bahwa mereka terbuka di bawah pengawasan jarum ilahi Sunmon. White Tiger Duke, atau lebih tepatnya White Tiger Douluo, memiliki pandangan yang menakjubkan di matanya. Melalui Sunmon Divine Needle, dia mengamati musuh-musuhnya dari jauh. Ada lebih dari 10 dari mereka. Dia memperbesar menggunakan jarum, dan bisa dengan jelas melihat jumlah dan warna cincin jiwa yang dimiliki musuh-musuhnya. Ada total 12 dari mereka. Di antara mereka, 4 adalah titlet Douluo berdering 9. Bahkan ada insinyur jiwa kelas 9 di antara mereka. Shelongsor tidak bisa dilepaskan begitu mudah tanpa mereka. Terlepas dari 4 titlet Douluo, peringkat terendah di antara 8 yang tersisa hanya Sage jiwa. Ada 4 Soul Douluo berdering 8. Pada titik ini, keempat Douluo berjudul sudah bersinar dengan cahaya keemasan. Mereka telah melepaskan Invincible Barriers mereka. 4 lainnya dari 8 sisanya juga telah melepaskan Invincible Barriers. Ke-12 dari mereka telah benar-benar berpisah, dan mereka tidak berani melangkah maju bahkan 1 cm lagi. Ini adalah kekuatan jarum ilahi Sunmon. Bahkan Huo Yuhao tidak tahu bahwa jarum ilahi Sunmon dapat membuat musuh mereka merasa sangat takut ketika naik ke langit. Dugaan Huo Yuhao sepenuhnya benar. Musuh-musuh ini berasal dari Kekaisaran Sunmon. Mereka di sini untuk membunuh Duke Harimau Putih. White Tiger Duke memegang status yang sangat penting di Star Luo Empire. Dia memiliki kendali besar atas militer. Jika dia dibunuh, itu akan sangat meningkatkan rencana masa depan Kekaisaran Sun Moon dalam memulai perang. Ke-12 pembunuh ini dipersiapkan dengan baik. Mereka tidak hanya menanam mata-mata, tetapi mereka bahkan menggunakan alat jiwa tipe pengintai ketinggian tinggi, kategori alat jiwa yang baru ditemukan. Dari 12 pembunuh, 2 bahkan insinyur jiwa kelas 9. Mereka telah memasang jebakan 30 km ke depan menggunakan berbagai jenis alat jiwa. Begitu Duke Harimau Putih jatuh ke dalam perangkap mereka, mereka percaya diri untuk membunuhnya, bahkan jika dia adalah Douluo Transcendent. Namun, mereka tidak mengira Duke Harimau Putih kembali setelah meninggalkan markasnya. Itu benar-benar di luar harapan mereka. Salah satu insinyur jiwa terkemuka menyadari bahwa mereka telah terpapar. Namun, Duke Harimau Putih telah meninggalkan markasnya. Hanya ada 100 pengawal bersamanya, dan dengan demikian masih ada peluang bagus bagi mereka untuk membunuhnya. Akibatnya, mereka beralih ke rencana B mereka, menggunakan shell tanah longsor untuk menghentikan Duke Harimau Putih, dan bergegas sesegera mungkin. Mereka rela membayar harga berapapun untuk membunuh Duke Harimau Putih. Tepat ketika mereka akan mencapai tujuan mereka, Duke Harimau Putih bahkan tidak mencoba untuk keluar, tetapi tetap melindungi bawahannya. Semua ini membuat mereka sangat senang. Namun, mereka semua terpana ketika melihat lampu emas dan perak di langit. Lebih dari setengah pembunuh ini adalah insinyur jiwa. 2 insinyur jiwa kelas 9 bahkan memiliki banyak pengalaman. Jika ini adalah pembunuh biasa, mereka mungkin tidak terganggu oleh jarum ilahi Sunmon. Namun, kelompok pembunuh ini sangat menyadari apa itu. Orang-orang bodoh tidak takut, tetapi mereka yang benar-benar tahu sangat ketakutan. Siapa yang tidak tahu tentang Sun Moon Needle, alat jiwa yang membuat Starsky Douluo Ye Yulin terkenal? Di antara 2 insinyur jiwa kelas 9 ini, salah satu dari mereka bahkan adalah teman baik Ye Yulin. Dia kebetulan tahu tentang jarum ilahi Sunmon yang baru saja diteliti dan dibuat. Inilah sebabnya dia segera mengaktifkan Invincible Barrier-nya saat dia melihat jarum Dewa Sunmon. Meskipun dia tahu Invincible Barrier-nya mungkin tidak bisa menghentikan jarumnya, itu masih lebih baik daripada tidak memiliki perlindungan sama sekali. Ketika dia menyebutkan bahwa itu adalah jarum ilahi Sunmon, para insinyur jiwa yang hadir juga berkeringat dingin. Jarum ilahi matahari dikenal sebagai terang dewa kematian. Siapapun yang disinari akan diserang mati. Kekuatan Sunmon Divine Needle bahkan lebih besar dari Sun Divine Needle. Jangankan Douluo Transcendent, bahkan seseorang dari kultivasi tetua Xuan akan terluka jika dia mencoba menghadapi serangan dari jarum. Pembunuh ini ada di sini untuk membunuh Duke Harimau Putih, bukan untuk mati. Keempat gelar Douluo sangat menghargai hidup mereka. Apa yang kita lakukan? Mengapa dia memiliki jarum ilahi Sunmon? Jangan bilang kalau itu Starsky Douluo.
Mustahil. Starsky Douluo tidak akan mengkhianati kita. Mari kita putuskan dengan cepat. Penghalang terkalahkan, kami tidak akan bertahan lama. Ayo mundur dulu sebelum membuat rencana baru. Insinyur jiwa kelas 9 yang terkemuka sangat menentukan dan memberikan perintah untuk mundur. Kehidupan seseorang sangat berharga. Setiap orang hanya memiliki satu kehidupan. Tidak ada dari mereka yang mau mengambil risiko terbunuh oleh Sunmon Divine Nedle dalam upaya mereka untuk membunuh Macan Putih. Tak satu pun dari mereka berani. Akibatnya, kedua belas pembunuh ini segera berbalik dan melarikan diri. Bagi mereka, kekhawatiran utama mereka sekarang adalah menemukan cara tercepat untuk mendapatkan setidaknya 15 km jauhnya. White Tiger Duke masih memiliki secercah harapan saat ini. Dia telah melihat Huo Yuhao dan Wang Dong'er melompat dari tebing juga. Itu sebabnya dia tidak segera mengaktifkan jarum ilahi Sunmon. Senjata terkuat adalah yang paling menakutkan sebelum digunakan. Meskipun dia tidak tahu mengapa lawan-lawannya lari, dia lega karena aman sementara. Saat ini, dia hanya bisa menonton dan melihat apakah pria misterius itu bisa menyelamatkan bawahannya. White Tiger Duke berpegangan di sisinya, sementara Huo Yuhao sangat sibuk di udara sekarang. Setelah ia melompat dari tebing dengan Wang Dong'er segera membuka sayap Dewi Kupu-Kupu. Yang pertama melompat dari tebing adalah Zhang Biao. Tebing itu tampaknya setinggi setidaknya 300 meter. Jika seorang guru jiwa tidak bisa terbang dan tidak memiliki cara untuk mengurangi kecepatan keturunannya, dia pasti akan mati karena jatuh. Saat Huo Yuhao turun dengan cepat, ia melepaskan kekuatan spiritualnya sebaik mungkin. Jaring spiritual besar dengan cepat menelan udara di sekitarnya, dan semua pengawal harimau putih yang melompat dari tebing. Dengan cara ini, dia bisa tahu persis di mana masing-masing. Garis cahaya biru tua keluar dari dahi Huo Yuhao dan langsung turun. Itu adalah putri salju kecil. Ketika putri salju kecil muncul, dia melambaikan tangannya dengan cepat di udara. Embusan angin kencang muncul dari lembah gunung. Angin memperlambat turunnya semua pengawal, meskipun mereka semua mengenakan baju besi. Ratu Salju tidak hanya mengendalikan salju. Dia adalah Ichesky Snow Lady. Di ekstreme North, dingin yang ekstrim bukan satu-satunya hal yang menakutkan, ada juga angin. Ini juga salah satu aspek di mana permaisuri salju lebih kuat dari permaisuri es. Terlepas dari rasa dingin yang ekstrim, ia juga memiliki pemahaman mendalam tentang kedalaman angin. Misalnya, Snowy Dance of Ultimate Ice termasuk angin kencang. Huo Yuhao hanya takut Ultimate Ice-nya akan memengaruhi pengawal, dan dengan demikian ia tidak menggunakan kekuatan domainnya untuk mengumpulkan mereka. Dia hanya bisa membiarkan putri salju kecil memperlambat turunnya mereka. Saat dia mengendalikan angin, putri salju kecil sudah menerjang ke bawah. Dalam sekejap, dia berada di samping Zhang Biao. Dia menggunakan tangannya yang kecil untuk mendorong punggung Zhang Biao dengan lembut. Dia sekitar 30 meter dari tanah, tetapi dia sekarang terbang ke samping bukannya jatuh saat didorong. Zhang Biao juga seorang guru jiwa. Kekuatan tiba-tiba yang datang dari sisinya mengejutkannya. Dia tanpa sadar mengangkat tubuhnya dengan tergesa-gesa dan mencoba mengendalikannya. Untuk seorang master jiwa dari pangkatnya, 30 meter adalah ketinggian yang bisa diatur. Saat dia berguling-guling di udara, dia memanfaatkan kekuatan tiba-tiba yang datang dari sisinya untuk mengurangi kecepatan keturunannya. Dia juga menggunakan telapak tangan dan kekuatan jiwanya untuk memperlambat kejatuhannya. Setelah Nyonya Salju kecil mendorong Zhang Biao, dia mengangkat tangannya sekali lagi. Embusan angin lain bertiup ke atas dan memperlambat momentum para pengawal yang masih jatuh. Huo Yuhao dan Wang Dong'er akhirnya dikenakan biaya setelah putri salju kecil membantu menghentikan turunnya pengawal. Pada titik ini, keduanya mencapai kecepatan tercepat mereka. Seiring dengan putri salju kecil, mereka mulai membalik dan bergerak. Mereka menangkap pengawal yang jatuh dari langit. Huo Yuhao merasa sangat menyesal bahwa dia tidak memiliki alat jiwa yang bisa dia gunakan sekarang. Alat jiwanya terutama sangat mematikan. Pada titik ini, ada terlalu banyak pengawal yang jatuh, meskipun area yang mereka liput tidak terlalu luas. Huo Yuhao melepaskan Life Reflecting Shield dengan tangan kanannya dan penghalang pelindung dengan tubuhnya. Saat dia membalik, dia terus menggunakan kerencap Turing Dragon Tang CS Controlling. Namun, dia masih tidak bisa menangkap semua orang. Ketika satu orang jatuh, dia menangkapnya sebelum langsung mendorongnya. Dia menggunakan kaki kanannya untuk mengaitkan ke orang lain, dan juga menggunakan Life Reflecting Shield untuk menjatuhkan orang lain. Dia maju dengan cepat,
dan berhasil meraih lebih dari 10 orang. Namun, dia tidak mungkin menangkap semua orang. Dia tidak punya waktu. Dia hanya bisa menjatuhkan mereka ke samping tepat saat mereka akan jatuh, mengurangi kecepatan keturunan mereka. Mereka pasti akan terluka, tetapi setidaknya mereka masih bisa mempertahankan hidup mereka. Namun, masih ada beberapa pengawal yang tidak bisa diselamatkan meskipun Huo Yuhao dan Wang Donger mencoba yang terbaik. 300 meter. Mereka telah melompat 300 meter dari tebing, dan mereka semua mengenakan baju besi. Momentum mereka sangat mematikan. Huo Yuhao hanya raja jiwa, dan Wang Donger hanya kaisar jiwa. Bahkan jika mereka sedikit lebih kuat, mereka tidak mungkin menyelamatkan banyak orang yang tersebar di daerah yang begitu luas. Darah berceceran di sekitar mereka, dan kehidupan demi kehidupan hilang. Huo Yuhao menggigit bibirnya dengan erat. Semua prajurit ini mati karena mereka berusaha melindungi Duk Harimau Putih. Mereka telah melompat dari tebing dengan sukarela. Sebelum mereka melompat, mereka bahkan meminta Duk Harimau Putih untuk merawat dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat prajurit seperti ini. Ini juga pertama kalinya dia mengalami bau darah dan zat besi yang hanya bisa dialami oleh militer. Aroma berdarah menyebar, dan Huo Yuhao sudah mulai menangis. Dia telah melakukan yang terbaik. Ketika dia meraih pengawal terakhir, dia menemukan bahwa lengannya sudah sakit. Dia berguling dengan paksa di tanah, dan alat jiwanya yang berbentuk manusia mengeluarkan suara menusuk, melengking. Butuh beberapa waktu sebelum dia berhasil mengurangi momentum kejatuhannya. Namun, inersia masih menyebabkannya jatuh, dan dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah di bagian dalam topengnya. Ada merah buram di depan matanya. Dia merasa sangat lemah sekarang. Dia hanya mendengar teriakan tragis di sekitarnya. Seiring dengan bau darah yang melayang di seluruh area, dia merasa sangat tertekan. Tentara macam apa mereka? Mereka rela mengorbankan hidup mereka yang berharga untuk jenderal mereka sendiri. Mereka melompat dari tebing tanpa ragu-ragu. Huo Yuhao dan Wang Donger tidak tahu berapa banyak orang yang telah mereka selamatkan. Seluruh proses hanya memakan waktu 1 menit. Namun, mereka telah menghabiskan kekuatan dan energi jiwa mereka. Perasaan yang mereka alami sekarang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Mereka telah mencoba yang terbaik dalam 1 menit ini. Namun, Wang Donger hanya bisa menangis ketika dia melihat darah segar menyembur dari sosok manusia di bawahnya. Mereka? Huo Yuhao mengintip ke langit dan berteriak dengan marah. Kekuatan spiritualnya melonjak luar biasa, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Apa yang seharusnya terjadi sudah terjadi. Dia tidak mungkin menyelamatkan beberapa nyawa yang berharga ini. Pada titik ini, suara tenang terdengar di benaknya, musuh telah mundur. White Tiger Duke tidak lagi dalam krisis. Kamu telah melewati ronde Deep Adventure. Saat ini, kamu memiliki 2 pilihan. Kamu dapat memilih untuk melewati chapter ini, atau menggunakan kesempatan ini untuk mengembalikan semuanya kembali normal. Dengan mengembalikan semuanya kembali normal, mereka yang belum mati selama 15 menit akan pulih sepenuhnya. Namun, mereka yang telah mati selama lebih dari 15 menit tidak dapat pulih, karena semangat mereka telah menghilang. Jika kamu memilih opsi ini, kamu harus melalui ronde Deep Adventure sekali lagi. Kamu dapat membuat pilihan sekarang, tetapi kamu hanya memiliki 10 detik untuk memutuskan. Setelah 10 detik, kalian berdua akan secara otomatis kembali ke lembah. Wang Donger secara alami mendengar apa yang Huo Yuhao dengar. Mereka berdua saling memandang, dan mereka masing-masing melihat kejutan dan kegigihan di mata yang lain. Wang Donger meraih tangan Huo Yuhao dan mereka berdua berteriak pada saat yang sama, "Kami akan memilih untuk mengembalikan semuanya kembali normal." Ya, mereka bersedia untuk melalui putaran petualangan mendalam sekali lagi untuk menyelamatkan semua tentara dan kesetiaan mereka. Tiba-tiba, bola cahaya aneh muncul. Cahaya keemasan terang yang tampak seperti matahari muncul di atas kepala Huo Yuhao, sementara bulan sabit perak muncul di atas kepala Wang Donger. Sinar matahari dan bulan, pertanyaan cinta yin yang. Suara tenang bergema di seluruh lembah gunung. Setelah ini, cahaya emas dan perak menyebar dari tubuh Huo Yuhao dan Wang Donger. Para pengawal semuanya ditutupi oleh cahaya emas dan perak yang sama. Para pengawal yang masih hidup terkejut ketika mereka melihat Huo Yuhao dan Wang Donger. Pada saat ini, mereka secara kasar dapat melihat penampilan mereka. Mereka jelas bisa merasakan aliran aneh dan hangat mengitari tubuh mereka sebelum rasa sakit yang luar biasa dari luka mereka menghilang.
Semua luka mereka sembuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Yang lebih aneh adalah genangan darah di tanah mulai mengalir kembali ke mayat-mayat yang tergeletak di tanah. Tubuh-tubuh itu mulai sedikit berkerut. Perlahan-lahan, tindakan mereka menjadi semakin jelas. Bahkan ada beberapa yang mulai merangkak naik. Para pengawal yang baru saja kehilangan nyawanya tampak sangat bingung sekarang. Mereka berbalik dan menatap Huo Yuhao dan Wang Dong'er dengan kaget. Mereka tidak bisa mempercayainya. Keajaiban. Ini keajaiban. Apakah kalian berdua abadi yang telah turun ke dunia fana? Zhang Biao merangkak dari tanah pada saat ini. Dia juga terluka. Ada banyak batu bergerigi di tanah, yang juga menjadi alasan mengapa banyak pengawal terluka dan terbunuh. Namun, luka-lukanya sudah pulih sepenuhnya setelah ia tenggelam dalam cahaya emas dan perak. Dia melihat kecantikan yang menggairahkan dengan rambut biru mengalir, dan orang lain yang seluruhnya tertutup logam, memancarkan cahaya keemasan yang intens. Mereka berpegangan tangan sebagai cahaya ajaib yang bersinar dari tubuh mereka. Bukan hanya cahaya yang datang dari tubuh mereka, ada juga kehangatan. Semakin banyak pengawal berdiri sekarang. Mereka semua berbalik dan menghadapi Huo Yuhao dan Wang Dong'er, yang sama-sama memancarkan Sunmon Radiance. Pengawal macan putih mulai berlutut dengan satu lutut dan menyatakan rasa terima kasih mereka kepada mereka berdua karena memberi mereka kesempatan untuk hidup kembali. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan gairah. Di dalam hati mereka, mereka berdua memiliki kekuatan para dewa. Cahaya emas dan perak tiba-tiba menjadi jauh lebih mencolok. Detik berikutnya, cahaya menarik menuju pusat. Ketika itu menghilang, Huo Yuhao dan Wang Dong'er menghilang bersama itu. Pada saat yang sama, Dai Huabin dan Julu juga mendengar suara tenang yang sama. Krisis White Tiger Duke telah dicegah. Chapter Deep Adventure telah berakhir dan kalian berdua telah berlalu. Segalanya mulai berubah dan menjadi buram pada saat ini karena dunia mereka tampak berputar. Apakah itu Huo Yuhao, Wang Dong'er, Dai Huabin atau Julu? Mereka semua memasuki ruang yang aneh. Suara tenang terdengar di telinga mereka sekali lagi. Suara itu berkata kepada Dai Huabin dan Julu, kalian berdua hanya menampilkan kinerja rata-rata di chapter Deep Adventure, dan dengan demikian kamu hampir tidak melewati putaran. Tidak akan ada hadiah, tapi kalian berdua bisa memasuki chapter terakhir, Sincerity Love Quarrying Great Adventure. Aku harap kamu bisa lolos ke chapter selanjutnya. Lampu menyala, dan Dai Huabin dan Julu menghilang. Suara yang sama terdengar di telinga Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Namun, mereka mendengar hal yang berbeda dari yang dimiliki Dai Huabin dan Julu. Duk macan putih bertemu dengan bahaya, dan Huo Yuhao dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memperingatkannya, serta mendapatkan kepercayaannya menggunakan kemampuannya sendiri. Ini adalah alasan penting mengapa kalian berdua melewati chapter petualangan mendalam ini. Namun, kamu tidak menggunakan kemampuan kamu sendiri untuk mengusir musuh. Sebaliknya, kamu menggunakan item eksternal untuk melakukannya. Akibatnya, kamu tidak melewati chapter petualangan mendalam dengan nilai penuh. Namun, karena fakta bahwa kamu menyelamatkan semua orang dalam waktu dan mengurangi jumlah korban, aku akan menganggapnya sebagai izin. Awalnya, hadiah yang kamu berdua seharusnya dapatkan adalah satu kesempatan untuk pulih dari cedera kritis. Namun, kamu malah memilih untuk mengembalikan semuanya menjadi normal. Akibatnya, hadiah kamu akan dibatalkan, dan poin kamu menjadi negatif. Kalian berdua harus melewati chapter petualangan mendalam lainnya. Jika lulus, kamu bisa maju ke chapter ketiga, Petualangan Hebat Cinta Sejati. Bersiaplah, ronde Deep Adventure kedua kamu akan segera dimulai. Huo Yuhao dan Wang Dong'er masih merasa seolah-olah dunia mereka berputar. Mereka tidak bisa melihat lingkungan mereka dengan jelas. Namun, mereka tersenyum senang pada saat ini, dan mereka saling berpegangan erat-erat. Mereka tidak menyesal harus melalui putaran Deep Adventure lagi. Untuk dapat membangkitkan kembali begitu banyak tentara yang setia, mereka merasa itu layak bahkan jika mereka harus melalui beberapa putaran lagi. Saat ini, kepuasan yang mereka rasakan di hati mereka tak tertandingi. Saat lampu menyala, Huo Yuhao dan Wang Dong'er juga menghilang. Cahaya putih turun dari langit. White Tiger Duke mendarat di lembah. Dia tertegun ketika melihat pengawalnya berdiri di atas batu yang bergerigi. Pada titik ini, bala bantuan dari pangkalan sudah tiba. Banyak individu yang kuat di sini untuk melindungi Duk Harimau Putih. Jarum ilahi Sunmon masih bersinar di langit. Sayang sekali bahwa musuh-musuh mereka sudah melarikan diri jauh.
Melihat bahwa sebagian besar bawahannya masih hidup, Duk Harimau Putih merasa sangat emosional ketika dia melihat bola emas dan perak di langit. Siapa itu? Siapa yang membantu aku dan menyelamatkan aku dari krisis ini? Siapa sebenarnya itu? White Tiger Duk berdiri di sana dengan linglung, dan tidak berbicara lama. Bei Bei dan Susanshi berada dalam situasi yang agak berbahaya sekarang. Setelah mereka menemukan patroli kota Radian, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan untuk mengisi jalan keluar. Mereka tidak mungkin menjelaskan identitas mereka. Selain itu, mereka bahkan tidak terlihat seperti berasal dari Kekaisaran Sun Moon. Namun, mereka menarik lebih banyak musuh setelah mereka menyerbu melewati kelompok penjaga pertama. Baru sekarang Bei Bei dan Susanshi menyadari betapa menakutkan Radiant City. Meskipun dinding di sekitarnya rusak dan bobrok, alat jiwa tipe pertahanan masih ada di mana-mana. Namun, alat jiwa pengintai udara bahkan lebih mengerikan. Alat pengintai jiwa tidak terlalu kuat, tetapi mereka tetap ratusan meter di udara. Mereka sangat praktis, dan terbiasa mengikuti Susanshi dan Bei Bei. Dengan alat pengintai jiwa ini untuk membimbing mereka, tentara Sun Moon Empire selalu panas di jalur mereka. Meskipun mereka berdua kuat, mereka masih dalam bahaya. Selain itu, insinyur jiwa telah dikerahkan untuk berurusan dengan mereka karena mereka sangat menentang. Saat ini, mereka masih jauh dari tepi barat Radiant City. Yang membuat Bei Bei dan Susanshi bahkan lebih tertekan adalah bahwa luka-luka mereka mulai mempengaruhi kemampuan mereka. Cahaya keemasan menyala, dan Huo Yuhao dan Wang Donger akhirnya merasa stabil. Mereka berdua butuh waktu untuk beradaptasi sebelum mereka berhenti merasa pusing. Huo Yuhao menarik Wang Donger dekat dengannya, dan tanpa sadar mengaktifkan deteksi spiritualnya. Huo Yuhao terkejut dengan kondisi tubuhnya saat ini. Sebelumnya, dia dan Wang Donger sudah kehabisan tenaga untuk menyelamatkan pengawal Harimau Putih, tetapi saat ini, dia menemukan bahwa dia merasa jauh lebih baik. Bahkan kekuatan jiwanya tampaknya telah mengalami peningkatan, dan kekuatan rohaninya menjadi lebih halus. Namun, ekspresi Huo Yuhao tiba-tiba berubah sangat. Dia berseru, "Ah! Apa yang sedang terjadi?" Saat dia berteriak, Wang Donger juga menjadi cemas. Huo Yuhao tanpa patah hati ketika berkata, "Jarum ilahi Sun Moon, aku masih bersama Duk Macan Putih. Ini alat jiwa kelas 9. Jika aliansi Du Squatter tidak berusaha memburu aku, mereka tidak akan meminta Sutian Ran untuk membuat Ye Yulin menyerahkan jarum ilahi Sun Moon." Huo Yuhao sangat pintar. Selama turnamen, dia sudah menebak alasan mengapa Starsky Douluo menawarkan Sun Moon Divine Needle sebagai hadiah untuk sang juara. Turnamen diputuskan dengan pertarungan, dan aliansi Du Squatter tahu seberapa kuat jiwa bela diri Huo Yuhao. Mereka mencoba menggunakan alat jiwa kelas 9 dan meriam jiwa stasioner kelas 9 untuk menyuapnya. Sebenarnya, itu hanyalah cara lain untuk meningkatkan kekuatan Gereja Roh Kudus. Yang benar adalah bahwa penilaian mereka terhadap kemampuan Huo Yuhao akurat. Bahkan dengan penampilan Ye Gui, Huo Yuhao masih berhasil meraih kemenangan. Adapun Ye Gui, dia dalam kondisi yang sedikit lebih menyedihkan saat ini. Huo Yuhao telah menempatkannya dalam demi planet spektralnya, dan siap untuk membebaskannya setelah ia berhasil melarikan diri dari bahaya setelah berakhirnya turnamen. Namun, siapa yang mengira Yin Yang Love Quarrying Valley muncul begitu tiba-tiba, mengisolasi hubungannya dengan demi plan spektralnya? Ye Gui tidak punya pilihan selain menunggu sebentar di dalam. Tentu saja, Huo Yuhao bisa menjamin keselamatan Ye Gui. Demi planet spektral diturunkan dari Electrolus ke Huo Yuhao. Sebagai gurunya, Electrolus juga memberinya kunci untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa. Meskipun Huo Yuhao tidak bisa sepenuhnya mengendalikan demi plan karena kurangnya kemampuannya, dia masih bisa mengeluarkan daerah aman untuk menahan Ye Gui. Hati Huo Yuhao terasa sakit setelah kehilangan jarum ilahi Sun Moon. Mengingat jiwa bela diri kembarnya, dia seharusnya bisa menggunakan jarum ketika dia mendapatkan 8 cincin. Itu adalah alat jiwa yang kuat yang bahkan ditakuti oleh seorang Douluo transenden. Apakah kamu benar-benar patah hati? Wang Donger merasa geli ketika dia memandangnya. Huo Yuhao tertegun, apakah aku tidak seharusnya merasa seperti ini? Wang Donger terkekeh dan memeluk lengan logamnya. Dia berkata, kamu tidak memberikannya kepada orang luar. Ekspresi Huo Yuhao berubah sedikit aneh. Ketika dia mengingat apa yang terjadi sebelumnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mulai semakin membenci Duk Harimau Putih. Dia dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat ketika dia melihat bagaimana Duk Harimau Putih mengorbankan keselamatannya untuk bawahannya. Tidak, aku tidak akan memaafkannya.
Huo Yuhao dengan paksa berkata pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak merasa begitu sedih ketika dia menyadari bahwa dia telah memberikan jarum ilahi Sunmon kepada Duk Harimau Putih. Masa bodoh. Setidaknya dia lebih aman dengan jarum. Dengan begitu, dia tidak akan terbunuh dengan mudah, dan dia bisa menungguku kembali untuk membalas dendam padanya. Saat dia memikirkannya dari perspektif ini, Huo Yuhao merasa bahwa dia telah membereskan semuanya. Ekspresinya juga kembali normal. Pada saat ini, suara tenang yang membuat Huo Yuhao dan Wang Dong'er gelisah terdengar sekali lagi. Chapter Deep Adventure dimulai. Topiknya adalah penyelamatan. Penyelamatan lain. Namun, ekspresi Huo Yuhao berubah di saat berikutnya. Kalian berdua berada di sebelah barat Radiant City. Bei Bei dan Susanshi mencoba untuk keluar dari arah ini. Kamu berdua akan dianggap telah melewati chapter ini jika kamu dapat menyelamatkan mereka dari bahaya yang saat ini mereka hadapi dan kembali ke Gunung Barat. Jika kalian berdua gagal dalam misi ini, hukumannya adalah kematian. Pada saat yang sama, keduanya juga akan mati. Chapter Deep Adventure dimulai. Putaran petualangan tertua dan senior ketiga sebenarnya di kota Radiant. Radiant City adalah tempat yang sangat berbahaya saat ini. Sama seperti Huo Yuhao ngeri, dia juga depresi. Itu karena dia belum diberi informasi yang cukup. Dia seharusnya menyelamatkan mereka, tetapi dia tidak tahu lokasi tepatnya. Ini berarti bahwa mereka masih harus menemukan mereka sebelum menyelamatkan mereka. Itu akan sangat sulit.